Mari Bapak dan Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama mengawali ibadah kita pada petang hari ini dengan bangkit berdiri. Jemaat Tuhan juga yang di rumah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Inilah tanda kita berserah sepenuh kepadanya, dan biarlah Tuhan turun tangan atas hidup kita. Karena kita tahu bahwa pertolongan kita semuanya ini datang daripada pihak Tuhan, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kiranya turun atas kita sekalian pada saat ini juga berkat, kasih, dan anugerahnya yang ajaib, yaitu saat kita berbakti kepada Allah Bapa di surga, di dalam nama Sang Putra Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, yang siap berbakti, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom saudara, haleluya, shalom. Kita harus tetap semangat ya saudara, jangan letih, jangan lesu. Kita harus tetap bersemangat dalam muji Tuhan. Kita mau satukan hati untuk mulai ibadah kita. Mari kita berdoa saudara, dengan kesungguhan hati kita akan berdoa. Haleluya, Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Kau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan mulai ibadah kami ya Tuhan. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu, agar hati kami ya Tuhan dapat menyembah-Mu dengan sepenuh hati ya Tuhan. Dapat memberikan yang terbaik ya Tuhan, hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mulai ibadah ini. Haleluya, amin. Haleluya, sungguh hebat nama Tuhan, sungguh hebat keajaiban Tuhan, sungguh hebat kebesaran Tuhan. Mari kita puji dan sembah Dia dengan kesungguhan hati, dengan kesungguhan iman kita. Kita mengatakan, terpujilah nama Tuhan, tinggi namanya dipuji. Oh haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Oh satu suara kami nyatakan, kerajaan selamanya terpuji. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, haleluya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub, yang membebaskan jiwa. Kami berserah, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan beritahu untuk namanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kita menyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh haleluya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub, yang membebaskan jiwa. Kami berserah, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu dunia. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan dan membebaskan jiwa. Kami berserah, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya
dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Oh haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita, amin. Percaya Tuhan kita ajaib ya saudara, amin. Percaya Tuhan kita ajaib saudara, amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk benar. Yesusku dahsyatku, tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, katakan kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Yesus kita dahsyat saudara. Alangkah indah hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang berlimpah. Haleluya. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk benar. Yesusku dahsyat, tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau Tuhan, Yesusku dahsyat, tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, kau yang terbesar, kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita ajaib saudara. Masih berapi-api saudara. Masih berapi-api saudara. Kita harus lebih semangat lagi karena Tuhan ajaib dan hebat untuk hidup kita. Mari saudara, dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu, ku pasti Tuhan, ku pasti menang. Namamu dipuji, umat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Haleluya. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Iman berikanku kemuliaan
bersama Tuhan, bersama Roh-Mu. Haleluya. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, umat kemuliaan. Sorak-sorak dengan segala hati, Raja keagung. Mari saudara dengan segenap hati. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Oh sorak Tuhan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Oh Raja, Raja keagungan. Oh Raja, Raja keagungan. Haleluya. Sungguh kemuliaan untuk Tuhan kita, amin. Mari saudara, kita akan lebih dalam lagi menyembah kepada Tuhan Yesus gitu. Karena Tuhan kita sungguh hebat, Tuhan kita sungguh indah saudara, Tuhan kita sungguh ajaib saudara. Karena di setiap langkah kita, Tuhan selalu menyertai kita. Sungguh ajaib, sungguh indah Tuhan kasih dan karunia-Mu. Tak hentinya kami menyembah-Mu dan mengucap syukur ya Tuhan. Hanya penyertaan-Mu hebat dalam hidup kami. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau dekat sungguh Tuhan. Akan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah Yesus. Tekan seluruh pengabdianmu, tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia. Mari saudara, dan berharga dengan sungguhan hati. Sungguh indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh sungguh besar.
dan terganggu, tak tersuami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama kembali berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Saat ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk Tuhan berbicara. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, dan izinkan kami untuk mengerti. Biarlah hikmat-Mu menyertai kami dengan pengertian sehingga kami boleh bertindak hati-hati selama masa kami hidup di dunia ini. Biarlah pengajaran dan didikan-Mu adalah bagian yang terbaik yang boleh kami terima. Urapi setiap kami, hamba-Mu demikian juga anak-anak-Mu yang akan sebentar mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan nama-Mu saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima kebenaran firman. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur pada saat ini kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan pada saat ini berbicara tentang menabur kebajikan. Ada di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-41 hingga ayat yang ke-46. Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah boleh menyimak di Matius pasal yang ke-25, 41 hingga 46. Demikian firman Tuhan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku menjadi orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Ayat 41 dan 45-46, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Puji Tuhan. Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwasanya kita memahami firman Tuhan ini adalah sebagai bentuk peringatan yang keras bagi kita sekalian, di mana kita setiap orang mengharapkan masuk surga, tetapi ternyata ada cara untuk dapat mencapai ke sana. Bila mana kita salah memahami, kita salah mengerti, dan akhirnya kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang terjadi justru bukan surga yang kita dapatkan, tetapi justru siksaan yang berat di dalam api neraka. Oleh sebab itu kita mau belajar dalam hal ini. Seringkali kita mendapatkan firman Tuhan, kita hidup dalam kelimpahan, dan saya percaya bahwa Allah sanggup memberikan kita hidup dalam kelimpahan. Tetapi kalau kelimpahan itu hanya diarahkan kepada kekayaan, kepada harta, hidup foya-foya, lalu berpesta pora, maka justru kekayaan akan membawa kita kepada api neraka. Maka mari kita melihat sebenarnya apa yang Tuhan inginkan kepada kita dengan kekayaan yang Tuhan beri. Bahkan firman Tuhan menulis bahwa kita hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan dalam apa? Kelimpahan di dalam kebajikan. Kebajikan adalah perbuatan baik, perbuatan yang boleh menolong orang yang lemah dan mengangkat orang-orang yang sedang terluka, orang-orang yang papa. Saudara sekalian, itu yang diharapkan. Nah, kita melihat firman Tuhan ini, saudara sekalian, bahwa sebenarnya ke dalam api yang kekal itu neraka
hanya diperuntukkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Iblis dan pengikut-pengikutnya. Oleh sebab itu neraka sebenarnya tidak diciptakan untuk manusia. Neraka itu untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Bagi kita manusia sebenarnya disediakan tempat yang baik, tempat yang terindah, yaitu surga yang mulia. Namun demikian itu pun harus kepada manusia yang mau melakukan kehendak Bapa. Apakah kehendak Bapa itu? Kehendak Bapa adalah supaya kita memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang sedang dalam kondisi susah. Kalau kita melihat firman Tuhan ini dan kita bandingkan dengan Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23 dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Dan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara sekalian, ternyata bahwa orang masuk surga itu bukan karena bisa melakukan karya-karya yang ajaib, bisa bernubuat, bisa mengusir setan, banyak melakukan mujizat, bukanlah jaminan orang bisa masuk dalam kerajaan surga. Tetapi orang masuk dalam kerajaan surga adalah karena melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa yang terbaik bagi kita, kita kerjakan, kita lakukan. Apakah kehendak Bapa itu? Kalau kita melihat dalam hal ini, maka kita tahu bahwa ketika ada orang yang lemah, yang lapar, kita memberi makan. Ketika ada orang yang haus, kita memberi minum. Ketika ada orang asing, kita memberi tumpangan. Ketika ada yang telanjang, tidak memiliki pakaian, kita beri pakaian. Ketika ada yang sakit, terpenjara, kita melawat mereka. Kalau ada orang yang lemah semacam itu, mari kita tolong, kita bantu. Inilah bagian salah satu tindakan iman yang nyata di mana kita melakukan kehendak Bapa. Saudara sekalian, jika hari-hari saat ini ketika pandemi COVID-19 berjalan luar biasa, menekan perekonomian dan kita merasakan dampaknya pula, dan dampaknya itu sangat meluas. Kemiskinan semakin bertambah. Mari perhatikan orang-orang lemah di sekitar kita, di sekeliling kita. Bukankah Tuhan sudah memberikan dan memberkati kita dengan kecukupan? Itu patut kita syukuri. Itu patut kita merasa bersukacita karena kita tidak sampai kelaparan. Kita tidak sampai kesulitan makan. Kita tidak sampai kesulitan dengan kehidupan sehari-hari. Mari kita syukuri, bersukacita, tetap kita naikkan puji-puja kepada Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Tetapi kalau sampai hanya di sana dan kita tidak melakukan sesuatu untuk saudara-saudara kita, orang-orang di sekitar kita, memperhatikan hidup mereka yang sedang kekurangan. Bisa saja itu tetangga kita kiri kanan yang tidak bisa makan, minta tapi malu. Mari kita adakan rasa simpati diri. Empati kita naikkan supaya apa? Dengan demikian kita boleh berbagi dengan orang-orang kiri kanan. Saudara sekalian, kalau kita punya hati nurani yang murni, kita tidak perlu takut untuk memberi. Walaupun dalam keterbatasan yang kita miliki, kalau ada tetangga kiri kanan kekurangan, adalah saatnya kita mengulurkan tangan. Janganlah kita menjadi berat tangan untuk tidak memberi pertolongan, bantuan kepada mereka. Kalau kita berat tangan, sedangkan sebenarnya kita memiliki kecukupan, kita bisa membantu tetapi tidak membantu. Kita bisa menolong tetapi tidak menolong. Sebenarnya kita sudah menjadi satu dengan si jahat.
Oleh sebab itu saudara sekalian, mari kita pandai-pandai melihat kesulitan orang-orang di sekitar kita. Dan itulah panggilan kita sebagai orang Kristen. Bukankah orang Kristen pengikut Kristus? Dan Kristus setiap kali berjalan berkeliling ke berbagai macam kota, selalu menaruh belas kasihan. Demikian juga kita. Kalau kita mengaku diri kita ini adalah pengikut Kristus, adalah baik kalau kita melihat kiri kanan, kita pun memberikan belas kasihan. Tindakan iman yang nyata, bukan sekedar hanya melihat dan merasakan, tetapi tindakan nyata itu jauh lebih besar. Walaupun kita terbatas, ya sekemampunya kita. Tetapi kalau kita punya kelebihan, mari kita bantu. Kita tolong saudara-saudara kita yang sedang dalam kesulitan. Khususnya pada masa-masa sekarang ini, mari pandai-pandai melihat sekitar kita. Pemerintahan kita berat menanggung masyarakat. Mari yang mampu menolong yang kurang mampu. Yang kuat menolong yang lemah. Demikianlah kita dipanggil untuk mengasihi. Ya, bukankah ini hukum Tuhan juga? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita dipanggil untuk mengasihi. Karena Allah itu adalah kasih adanya. Jangan sampai suatu saat ketika kita mengeraskan hati, walaupun tahu kita sadar ada orang yang membutuhkan pertolongan, tetapi kita keras hati tidak mau menolong, tidak mau membantu, tidak juga mengulurkan tangan. Suatu saat Tuhan Yesus bisa berkata kepada kita sesuai dengan firman ini, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Bukankah ini menjadi sebuah ironi? Di akhir kehidupan justru kita ditolak oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian, jemaat yang dikasih Tuhan, rasa simpati kita, empati kita, tindakan iman dengan memberi adalah sesuatu yang sangat baik. Bolehlah kita itu ajarkan gitu kepada anak-anak. Pada generasi yang kemudian, ajarkan itu dengan baik. Sebenarnya kalau kita tahu bahwa anak bukanlah pendengar yang baik, maka dia perlu melihat contoh. Maka yang paling baik adalah dengan memberi keteladanan. Mengajarkan mereka melakukan perintah Tuhan dengan melihat apa yang kita kerjakan, kita lakukan, meneladani dengan memberi sehingga mereka belajar bagaimana mengasihi orang-orang di sekitar juga. Dan ini akan menjadi gerakan yang luar biasa kalau keluarga juga menjadi keluarga yang memberkati. Kalau gereja komunitas adalah gereja yang memberkati. Kalau demikian juga organisasi tempat pekerjaan organisasi yang memberkati, maka tidak akan ada yang kekurangan di orang-orang di sekitar kita, di lingkungan sekitar kita. Dan ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa seperti yang terjadi di dalam kehidupan jemaat yang mula-mula. Mari bangun kesadaran hal ini. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, hal-hal apa yang harus kita lakukan agar tidak ditolak Tuhan? Kita tahu tentang hal itu. Hal-hal apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama jemaat Tuhan, bantulah orang yang kekurangan. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Kapan? Ketika ada orang yang kecil, orang yang lemah, orang yang kekurangan, kita menutup mata. Mari kita buka mata lebar-lebar terhadap orang-orang di sekitar kita. Bukankah ada orang yang kekurangan? Beri bantuan. Tidak selalu berupa uang, bisa membantu berupa semangat. Bisa juga kita membantu dengan motivasi. Kita juga bisa membantu dengan doa. Tetapi saudara sekalian jemaat Tuhan, kalau hanya sekedar semangat, motivasi, doa-doa, itu tanpa tindakan, maka pada dasarnya iman mati. Perlu yang namanya tindakan. Semuanya tidak ada artinya tanpa tindakan. Orang yang sulit akan lebih bersuka cita dibantu misalkan dengan sembako. Wong susah makan.
Kita tidak cukup hanya menolong mereka dengan doa, tapi kita perlu bantu uluran tangan, kasih sembako. Kalau engkau punya kelebihan, mari bantu. Salurkan melalui organisasi-organisasi yang kompeten, bisa melalui gereja. Dan itu akan sangat baik sehingga gereja memberi pengaruh yang positif kepada orang-orang di sekitar lingkungan masyarakat gereja. Kalau ada makanan di rumah, mari saudara sekalian kita ingat, jangan sampai ada yang tersisa, tetapi lebih daripada itu, kalau kita memasak lebih banyak, kita bisa membantu tetangga kiri kanan. Kita lihat, baik-baik kita lihat, kita bisa menolong. Yang memang kekurangan, bukan menolong yang kelebihan. Itu namanya tukar-tukaran makanan. Satu antar-antaran, besok minta tagihan antaran. Nah itu tidak menolong. Tolonglah orang yang kekurangan, artinya apa? Kita menolong tanpa pamrih, tanpa balasan. Dan tolonglah orang yang tidak mungkin bisa membalas lagi. Yang memang betul-betul berkekurangan. Maka Bapamu yang di surga yang akan membalasnya kepadamu. Itu luar biasa. Yang kedua saudara sekalian, hal apa lagi? Yang kedua adalah memberi tumpangan. Matius pasal 25:43 katakan, ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian. Memberi tumpangan adalah bagian daripada hasrat hidup orang Kristen. Memberi tumpangan bukan hal yang mudah, apalagi di era pandemi semacam ini. Meski situasi yang sukar, sulit, tapi jangan menutup hati, jangan egois, sukalah memberi tumpangan. Kalau ada yang misalkan mengalami dampak COVID-19, kesulitan, mari memberi tumpangan. Atau tidak memberikan informasi bagaimana untuk bisa melakukan isolasi mandiri. Atau memberi informasi di mana ada isolasi mandiri bersama. Dan itu akan sangat menolong, membantu mengantarkan mereka ke sana. Dan itu akan sangat menguatkan mereka sehingga mereka memiliki semangat untuk lebih bangkit lagi, semangat lagi untuk dapat cepat sembuh. Memberi tumpangan artinya adalah mengasihi sesama dengan menerima keberadaan mereka dengan sukacita. Kita tidak memandang rendah saudara-saudara kita yang sedang lemah. Kita tidak memandang rendah kehidupan mereka yang sedang kekurangan. Beri mereka waktu supaya mereka bisa bangkit kembali. Jangan kita menolak untuk memberi tumpangan. Kalau mereka membutuhkan dan mereka sangat membutuhkan, mari ringan tangan menolong mereka. Amin saudara. Ya, mari tolong. Kalau kita lihat di lemari pakaian kita, banyak pakaian yang sudah 10 tahun, 20 tahun. Ngapain di lemari? Kalau kita mau memberi, beri saudara, ke tempat-tempat yang membutuhkan pakaian. Supaya apa? Lihat, kita ini saluran berkat. Tuhan akan memberkati kembali. Tuhan akan mengisi lemarimu lagi. Dengan kita berbelas kasihan pada orang yang kekurangan pakaian. Dan yang terakhir, kunjungilah orang yang sakit. Firman Tuhan menulis, ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku. Kalau kita lihat saudara kita sedang sakit, sedang dalam berduka karena sakit, apalagi dalam kondisi COVID semacam ini. Mari kita memang kesulitan berkunjung secara langsung. Tetapi kita dapat mengunjungi secara virtual. Melalui telepon, melalui video call, melalui SMS, melalui voice note. Bisa dengan banyak cara kita kunjungi mereka. Memberi semangat, memberi motivasi untuk berjuang, memberi satu perhatian bahwa mereka tidak berjuang sendiri. Mereka tidak sendiri, ada yang memperhatikan. Maka yang sakit akan memiliki satu dorongan, dukungan mental, kekuatan rohani. Doakan,
melalui SWA, melalui macam-macam sarana yang bisa kita lakukan. Doakan dengan sungguh-sungguh ketika mereka isolasi karantina mandiri, mereka terasa hidup sendiri. Maka perlu orang-orang di luar yang mendukung dan itu akan menaikkan imunitas. Kesukacita itu menaikkan imunitas. Kegembiraan itu adalah obat yang manjur. Maka orang yang sakit cepat sembuh. Nah, itulah cara-cara yang Tuhan perkenan. Dan itulah cara-cara kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Bukankah ini hal yang indah dan yang bisa kita lakukan? Mari jangan keraskan hati. Lembutkan hatimu, nurani kita hidupkan. Lihat orang-orang di sekitar kita. Mari kita ringan tangan menolong, membantu kehidupan mereka. Dan pasti Tuhan berkenan dan Tuhan akan memberkati kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa. Haleluya. Bapa yang di surga, terima kasih Engkau baik bagi kami. Kami boleh mendengar firman-Mu dan kami tahu firman ini adalah untuk kami, untuk masa depan kami. Bahkan jauh masa depan kami di kekekalan, di mana Engkau melihat apa yang diperbuat oleh kehidupan kami, yaitu menyambut saudara-saudara kami yang kecil, yang mana mereka tidak bisa membalas apa yang kami lakukan. Kami tetap mau menolong mereka, mau mendukung mereka. Kami tidak akan Tuhan berat tangan, kami akan senantiasa ringan tangan untuk membantu, menopang kehidupan mereka, memberikan kasih kepada mereka. Kami tahu negara ini sedang dalam kesulitan, ekonomi sedang sangat berat, tetapi kami tahu Tuhan Engkau panggil kami untuk mengasihi, karena Engkau adalah kasih. Maka kemana-kemana Engkau pergi, Engkau menaruh belas kasihan, maka biarlah belas kasihan itu juga mengalir melalui kehidupan kami. Kami tidak hanya sekedar berdoa memotivasi, tetapi kami juga mau turun tangan untuk menolong dan membantu orang-orang yang dalam kesulitan, dalam kesukaran, yang sakit kami mau kunjungi. Kami tahu Tuhan dalam masa pandemi kami tidak bisa berkunjung secara langsung, secara jasmani, tetapi kami bisa berkunjung melalui alat komunikasi yang ada dalam kehidupan kami. Kami mau telepon mereka, kami mau video call, kami mau voice note mereka, memberi semangat dan dorongan untuk mereka maju. Bahkan Tuhan dukungan doa-doa kami naikkan secara langsung. Kami tahu kuasa bekerja, kuasa ajaib sedang bekerja di masa-masa yang sukar ini. Saatnya anak-anak Tuhan bercahaya seperti bintang-bintang di dunia ini dengan perbuatan-perbuatan baik, memberikan kebajikan kehidupan kami bagi banyak orang. Dengan demikian nama-Mu dimuliakan, dibesarkan, dan diagungkan tinggi. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik-baik kami. Terpujilah kiranya nama-Mu, dan kami memegang kebenaran firman ini di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Oh, jemaat Tuhan yang dikasihi, mari katakan bersama-sama, amin. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan pengumuman sebentar lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat semuanya, dengan saya Davi. Saya hari ini akan memberikan beberapa pengumuman. Nah, pengumuman yang pertama, dengan diberlakukannya PPKM oleh pemerintah, maka semua ibadah di-online-kan dulu ya sementara ini. Nah, di akun YouTube dan Facebook GPI Bawangan Official. Pengumuman yang kedua, ibadah raya online dilakukan pada jam 7 pagi dan 5 sore. Pengumuman yang ketiga, terus ikuti renungan harian melalui WA dan pesan pastoral yang juga dapat dilihat melalui kanal YouTube, Facebook, dan Instagram. Jemaat juga dapat ikut menyiarkan kembali. Pengumuman yang keempat, jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA atau melalui QR gereja kita. Ya, nanti di sini ada. Pengumuman yang kelima, yang berulang tahun pada pekan hari ini adalah anak Giovanno. Selamat ulang tahun ya, panjang umur dan sehat selalu. Dan bagi jemaat yang belum diucapkan, bisa dapat menghubungi Ibu Gembala agar bisa dicatat ulang tahunnya. Dan sekian pengumuman pada minggu ini, sampai jumpa minggu depan. See you, God bless you, and Jesus love you. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan segera akhiri ibadah kita pada petang hari ini. Mari kita tunduk kepala sekali lagi dan kita akan datang kepada hadirat Tuhan. Bapa yang di surga,
Kami bersyukur boleh beribadah sekalipun melalui streaming. Namun demikian kami boleh Tuhan lebih berharap kepada Engkau. Karena dalam kelemahan kami kuasa-Mu semakin nyata. Maka Tuhan berkat-Mu atas kami sekalian. Dan biarlah pada saat ini ketika kami menyatukan iman percaya kami menyatukan Tuhan rasa kasih kami untuk bangsa dan negara yang kami cintai Indonesia. Kami berdoa untuk Indonesia dan kami berseru bersama-sama dengan jemaat-Mu yang di rumah. Shalom Indonesia. Biarlah Indonesia aman, damai dan sejahtera. Indonesia lepas dari persoalan masalah krisis berkaitan dengan COVID-19. Biarlah ada kesembuhan ilahi bagi Indonesia. Tuhan juga memberkati Indonesia keluar dari krisis ekonomi dan kemiskinan. Tuhan memberkati pemimpin kami. Kiranya Tuhan nyatakan kuasa-Mu atas pemimpin-pemimpin kami. Kiranya Tuhan pewahyuan-Mu atas pemimpin-pemimpin kami. Bapak Joko Widodo Tuhan berkati sebagai presiden. Tuhan memberkati Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Tuhan juga memberkati Bapak Hendra Prihadi, Wali Kota Semarang. Bapak juga Engkau berkati untuk Bapak Camat Gayam Sari dan Ibu Niken Lurah Siwalan. Biarlah Tuhan turun berkat-Mu, berikan kesehatan dan perlindungan. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati aparatur negara, sipil maupun militer. Demikian juga nyata kuasa-Mu ya Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Bapak Rubin Adi Abraham, Ketua BPH. Engkau juga memberkati Bapak Gideon Lusri, Ketua BPD Jateng DIY dan Gembala Pembina kami. Bapak Engkau juga memberkati untuk Bapak Andreas Budi Utama, Ketua Perwil Semarang. Nyata kuasa-Mu atas mereka ya Tuhan, biarlah Engkau berkati dengan kasih karunia, diberkati keluarga mereka, dilindungi dengan kesehatan dan kekuatan. Tuhan nyatakan kasih setia untuk pelayanan yang mereka kerjakan, biarlah semua itu dalam rahmat Tuhan. Kami berdoa ya Allah untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami cabut dalam nama Tuhan Yesus segala akar sakit penyakit ini. Baik itu berkaitan dengan COVID ataupun sakit yang lain. Kami tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Yesus berkuasa untuk menyembuhkan. Dan iman kami berkata, Engkau sanggup menyembuhkan. Maka biarlah sembuh ya Tuhan. Saudara-saudara kami dipulihkan dari sakit penyakit, kembali sehat seperti sedia kala. Nyata kuasa-Mu atas mereka Tuhan. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, Tuhan jamah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka ya Tuhan. Dengan umur yang Engkau tambahkan, ada misi Tuhan atas hidup mereka. Engkau berkati masa depan yang baik. Engkau berkati dengan karunia-karunia yang baru. Tuhan berkati dengan pertemuan dengan orang-orang yang tepat. Tuhan memberkati langkah hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik-baik kami. Dan hamba berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami masa-masa yang berat pada saat ini. Kami berdoa biarlah limpah rahmat-Mu atas mereka ya Tuhan. Dengan kuasa dan kasih karunia daripada Tuhan. Diberikan jalan keluar, diberikan jalan keluar untuk mendapatkan pekerjaan. Biarlah diberkati keluarga-keluarga Kristen juga. Nyata kuasa-Mu atas mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Jemaat Tuhan kekasih Kristus, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita akan angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau selalu mengingat akan hari Sabat-Nya. Hormatilah Allah. Maka biarlah Tuhan sendiri turun tangan atas hidupmu, menolong engkau dan menopang hidupmu. Bapa yang di surga, hamba-Mu mengangkat tangan di hadapan-Mu pada saat ini dan berdoa. Bukankah apa yang mereka kerjakan, jemaah-Mu, kekasih-Mu ini melakukan yang baik. Dengan beribadah kepada-Mu ya Tuhan, mereka berbakti dengan sungguh-sungguh. Mempersembahkan korban syukur, mereka taat di dalam pengembalian persepuluhan. Demikian juga mereka Tuhan memberikan korban khusus untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah nama-Mu dimuliakan dan
dan hamba berdoa Engkau memberkati berlipat kali ganda. Tuhan, Engkau memberkati buah tangan anak-anak-Mu, jadikan hidup mereka berhasil dan beruntung. Engkau meluaskan daerah kuasa mereka, dan biarlah nyata anugerah-Mu atas hidup anak-anak-Mu. Diberkati keluarga-keluarga dengan kerukunan, keharmonisan, dengan kegembiraan, dengan sukacita dan damai sejahtera. Biarlah mengalir berkat-berkat-Mu atas hidup rumah tangga ini. Diberkati dengan berkat-berkat yang tidak pernah mereka duga. Nyatakan setiap atas keturunan kami, mereka cerdas, mereka sehat dan kuat, dan biarlah menjadi perkasa di muka bumi ini. Bapa di surga, Engkau memberkati dengan rahmat-Mu atas setiap langkah hidup kami yang terpimpin, terus naik tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Allah, kiranya Engkau menyatakan dengan setia atas hidup kami, sehingga jauh dari malapetaka, tulah ataupun kutuk, tapi dekat dengan kebaikan Tuhan, dengan rahmat Tuhan, dengan anugerah-Mu yang lebih besar lagi. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik. Jemaat Tuhan kekasih Kristus, ketika Engkau terus mengangkat tangan di hadapan Tuhan dan berserah dan mengingat hari Sabatnya, maka kembalilah kepada aktivitas hidupmu, pekerjaan dan usaha dagangmu, ke dalam pendidikan yang kau tekuni, dan bawalah berkat, damai, sejahtera daripada Allah Bapa, berkat kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Jemaat Tuhan yang diberkati bersama katakan amin. Sejenak saudara, sampai jumpa minggu selanjutnya. See you, God bless you, and Jesus love you.